Halo, selamat datang kembali para investor dan trader di channel Ide Investasi atau Investment Idea. Kali ini berdasarkan beberapa komen yang ada di komentari mengenai rencana merger dari MNCN dan BMTR, beberapa bertanya, jadi baiknya bagaimana? Kali ini saya akan mereview bahwa mengenai rencana dari MNC to MNC Media. Jadi teman-teman silakan simak karena saya kali ini akan mereview MNCN dari segi kinerjanya. Jangan lupa like and subscribe videonya, subscribe channelnya, dan jangan lupa tolong beri komentar untuk tanggapan atas video ini. Yuk, mari kita mulai. Berikut saya jelaskan metodologi investment idea, yaitu saya menggunakan pendekatan top-down approach, jadi dari global makro, Indonesia makro, pendekatan siklus ekonomi, kemudian pendekatan industri, kemudian company performance, dan juga technical analisisnya saya akan memakai yang simpel-simpel aja. Elliott Wave akan saya gunakan untuk melihat tren. Jadi, seperti teman-teman ketahui, pendekatan saya adalah top-down approach dan fundamental, tetapi saya sebenarnya tidak alergi terhadap penggunaan technical analysis. Oke, berikutnya MNCN Catalyst, yaitu yang pertama seperti kita ketahui adalah pemilu 2024. Komentar saya adalah merger dengan BMTR is a must. Nanti teman-teman bisa lihat kenapa is a must mergernya itu dilakukan. Dan yang ketiga yang paling penting dari segi kinerja adalah estimasi forward PE saat ini adalah ada di bawah -1 standar deviasi untuk 10 tahun price earning ratio-nya. Ya, berikut saya sajikan MNCN dalam kurun waktu 10 tahun ya teman-teman. Ntar teman-teman silakan bisa membaca sendiri. Ini saya ambil per penutupan 9 April tahun 2023 di mana MNCN berada pada level 565. Teman-teman bisa melihat bahwa MNCN ini asetnya selalu naik, ekuitasnya juga selalu naik dalam 12 tahun terakhir, dan revenue-nya juga almost double ya, atau bisa dibilang double nih dalam 10 tahun terakhir. Tetapi, dan juga net profit-nya juga, wow, net profit-nya bahkan sudah 3 kali lipat dari posisi tahun 2010 kemarin. Jadi, tapi kenapa saya merah-merahin ini? Nah, ini adalah tolak ukur profitabilitas rasio. Tolak ukurnya adalah seperti ini. Ini adalah jawaban kenapa price earning ratio MNCN adalah selalu rendah compare terhadap SCMA. Ya. Jadi aset naik, tapi efisiensinya tidak ada. Sehingga profitabilitasnya rendah. Maka PER dari MNCN akan selalu rendah. Ya, kalau teman-teman lihat, ya, ROE-nya dari semenjak 2012, ROE-nya MNCN itu cenderung turun. Ini ROA ya, return on asset. Memang biasanya ROA itu dipakai untuk perusahaan manufaktur, tetapi nggak apa-apa. Di sini kita akan melihat bagaimana MNC atau MNCN itu memakai asetnya untuk meleverage mendapatkan keuntungannya. Nah, di sini kita lihat bahwa MNCN ini adalah tidak efektif sehingga ROA-nya turun. Ya. ROA-nya turun nyaris 50%-nya ini, teman-teman. ROA-nya turun dari tahun 2012 sampai ke tahun 2022. Sedangkan untuk ROE-nya, ya teman-teman, untuk ROE-nya juga mengalami penurunan. Ini bahkan 50% lebih. ROE itu adalah bagaimana keuntungan dibandingkan dengan kenaikan ekuitasnya. Jadi ya
ini sangat berkorelasi positif sih sebenarnya antara ROA dan ROE. Maksudnya adalah net profit yang dihasilkan oleh MNCN itu adalah cenderung mengalami penurunan secara rasio. Meskipun kalau secara angka teman-teman ngelihat mengalami kenaikan sampai dengan 2 sampai dengan 3 kali ya dalam kurun waktu 10 sampai dengan 12 tahun. Tetapi secara rasio profitability-nya adalah mengalami penurunan. Oke, kemudian yang paling menarik adalah kalau kita gadang-gadang bahwa media itu akan diuntungkan oleh adanya pemilu, maka berikut saya sajikan data pemilu tahun 2014 dan 2019. Dan yes, jawabannya memang untuk pemilu tahun 2014 ada kenaikan lumayan konvensional ya, tidak signifikan. Ini adalah kenaikannya dari revenue, dari net profit, dan dari EPS adjustment. Kemudian untuk pemilu 2019, setahun sebelum pemilu sudah mulai ada kenaikan ya dari segi revenue dan net profit. Kemudian kenaikan signifikan itu dialami pada tahun 2019, yaitu revenue naik sampai dengan 12% dan net profit naik sampai dengan 45,83%. In summary, maka seperti ini, saya berikan forecast saya bukan forecast ya, lebih ke arah 2023 estimasi. Hanya dengan kenaikan growth pendapatan sebesar 10% dan net profitnya hanya sebesar 5%, maka di-expect EPS-nya MNCN akan berada di level 163 sampai dengan 165 ya teman-teman. Nah, bila kita membandingkan dengan standar deviasi, ya ini standar deviasi dari MNCN, maka standar deviasinya MNCN dalam kurun waktu 10 tahun, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, price earning ratio-nya ada di 14,52. Kemudian kalau kita turunin ke minus 1 standar deviasi dalam kurun waktu 10 tahun, berada pada 7,35 kali. Sedangkan average pair-nya itu berada pada 5,43 kali. Jadi ini saat ini MNCN itu saat ini sedang berada di bawah minus 1 standar deviasinya. Ya, ini dia untuk keterangan full year 2022 atau hasil full year 2022 MNCN price earning ratio-nya berada pada 4,12 atau berada di rata-rata per 10 tahunnya. Dengan rata-rata PBV di 0,46 selama 10 tahun, sekarang PBV-nya berada di 0,43. Jadi dengan asumsi net profit growth sebesar 5% saja dengan EPS berada di 163-165 dan dengan harga penutupan pada 9 April tahun 2023, maka forward PE ya, saya memakainya forward PE. Forward PE dari MNCN dengan asumsi EPS berada di 163 sampai dengan 165, maka price earning ratio-nya berada di 3,46 kali. Jadi berada di bawah rata-rata 10 tahun dan berada di bawah minus 1 standar deviasi price earning ratio-nya MNCN. Jadi ini bisa dibilang MNCN ini adalah sangat amat murah posisinya. Ya, berikut pola perbandingannya saya sajikan dengan BMTR ya, hanya untuk perbandingan teman-teman. Kenapa judulnya saya berikan Merger is a Must? Karena kalau kita lihat adalah sebagai induk banyak laba diatribusikan kepada BMTR dari MNCN. Dan mungkin BMTR ini kurang lebih dia tidak begitu mempunyai produk ya. Jadi kembali ke konsep efisiensi tadi ya, yang saya bilang, ini dia. Konsep efisiensinya, jadi menurut saya memang merger harus dilakukan antara MNCN dan BMTR. Oke, tadi sekilas laporan keuangannya BMTR ya. Ini sumber saya dapat dari iPod.
Jadi berikut adalah data dari sahamnya MNCN ya per berapa nih? 5 April. Sorry, ini harusnya per 5 April 2023 ya, bukan 5 April 2022. Saya mohon maaf. Ini adalah 5 April tahun 2023. Harga saham di 565. Dia berada pada sektor consumer cyclical. Industrinya adalah media dan entertainment. Kapitalisasi pasarnya belum saya hitung ulang, tapi mempunyai floating stock publik sebesar 47,33%. Dengan pemegang saham terbesar adalah Global Mediacom sebesar 52,67%, atau bisa disebut pengendali ya. Berikut saya sajikan estimasi bisnis dari MNC sendiri bila merger itu terjadi menjadi MNC Media, ya. Jadi MNC sendiri akan mempunyai FTA dan mempunyai konten digital entertainment yang merupakan backbone-nya dari BMTR atau bisnisnya BMTR. Sedangkan ya, dan ada tambahan dari pay TV dan broadband yang akan juga dihubungkan langsung atau di-merge langsung dengan MNCN. Sehingga kalau saya kembali mereview video saya mengenai book value per share pre and post merger. Ini review tahun 2022 ya. Saya waktu itu sempat mereview MNCN. Saya tulis di 1055 MNCN pada tanggal 29 Juli dan BMTR di 406. Maka target mergernya ada di 1200 sampai dengan 1300 untuk MNCN, sedangkan untuk BMTR ada di level 1506 gitu. Ini untuk book value per share-nya masing-masing sebelum merger. Nah, bila post merger ya, bila post merger dengan asumsi MNCN yang di merger ke BMTR, maka book value per share-nya akan menjadi 1364, teman-teman. Dengan misalnya kita memakai standar deviasi 5 tahun, maka target dari BMTR itu nanti akan ada di 730. Ya. Ini untuk target min-nya. Kalau kita memakai target plus 1 standar deviasi, maka BMTR akan ada di 955. Ya, ini cuma sedikit cerita mengenai antara merger, tetapi saya lebih akan fokus mengenai kinerja MNCN menjelang merger, di mana saya memiliki kesimpulan merger itu adalah harus dilakukan. Ya, jadi MNCN merge to BMTR, tujuannya adalah kita akan memakai pendekatan BMTR, ya. Ini dia targetnya, saya hanya memakai target min yaitu di 730 price-nya. Kemudian yang paling penting adalah jaminan revenue akan menjadi lebih besar dan lebih stabil bagi MNCN. Oke, MNCN in chart, kita lihat bahwa MNCN saat ini sudah ada golden cross dan dia sudah mulai menembus moving average 20-nya. Ini transaksi per 26 hari ini kalau nggak salah. Oh iya, ini transaksi per 10 April. Sesi pagi ya. MNCN sudah bergerak. Sebenarnya materi video ini udah saya siapkan semenjak tadi malam, teman-teman. Tetapi kebenaran hari ini si MNCN langsung meroket naik. Oke, MNCN in summary, kami melakukan call buy pada MNCN untuk kinerja fiscal year 2023 estimasi dengan estimasi revenue tumbuh sebesar 10% dan estimasi net profit tumbuh hanya sebesar 5%. Dengan target harga untuk average 10 tahun price earning ratio-nya, maka target MNCN ada di 886 dan untuk target minus 1 standar deviasi MNCN, maka targetnya akan berada di 1.200 rupiah.
Jadi mempunyai upside sebesar kurang lebih 56,81% untuk mencapai 886 dan mempunyai upside sebesar 123% untuk mencapai 1.200. Sedikit highlight dari case yang pernah saya hitung mengenai merger. Ya, ini saya pernah menghitung mergernya Breeze. Ya, teman-teman lihat, saya hitung Breeze. Ya, targetnya ada di 3.317. Ya, target Breeze waktu itu saya hitung mergernya. Dan berikut adalah chart dari Breeze. Ternyata 3.317 itu ditembus bahkan sampai 3.900 waktu itu ya teman-teman. Waktu saya call buy itu ada di 960. Wow, lumayan cukup jauh ya waktu itu. Oke. Ya, ini buat teman-teman lihat. Waktu saya call buy itu ada di Desember 12. Dan ya inilah. Ya, ini bahkan ini dia. Kalau untuk di bulan Desembernya. Oke. Jadi teman-teman, kalau ada pertanyaan, silakan leave comment di video ini atau email ke email saya. Disclaimer informasi oleh saya adalah saya tidak mempunyai posisi pada MNCN dan BMTR, dan saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses halayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Jadi, semoga teman-teman bisa cuan, luber di MNCN, dan pertimbangkan bila teman-teman juga ingin masuk ke dalam BMTR, karena memang akan menjadi seksi bila target merger itu dilakukan. Oke, jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, dan share ke teman-teman lainnya bila video ini terasa sangat membantu. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya dan salam ide investasi.